Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu al dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pagi yang cerah. Kita masih diberikan kekuatan hadir pada pagi hari ini. Dan tentunya kita dengan syukur ini akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan syukur ini pula kita akan mendapatkan kebaikan. Dan tentunya dengan syukur pula kita akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu mari kita senantiasa kapanpun waktunya, dimanapun ucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur atas apa yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Berikutnya kita juga mengucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita akan masuk topik yang ke-16 dari kuliah Tauhid dengan judul Hajah al-Insan illa ar-Rasul. Kebutuhan manusia terhadap adanya Rasul. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya adanya Rasul itu memang kebutuhan kita. Kita butuh. Manusia ini butuh. Kenapa butuh? Ya tadi, gak mungkin kita beribadah tanpa Rasul, gak mungkin kita berbuat baik tanpa contoh Rasul, dan tidak mungkin kita menjalani kehidupan ini tanpa adanya Rasul. Coba kalau gak ada Rasul, hidup kita ini menjalankan sesuatu dengan trial and error. Coba, salah, ganti lihat. Coba lihat, masih ada yang salah. Yang salah kita perbaiki, kita kerjakan lagi. Masih salah juga. Yang salah pertama sudah kita perbaiki, udah nggak salah lagi. Tapi yang kedua, yang salah sudah nggak salah lagi, muncul lagi salah yang baru, kita perbaiki lagi. Terus yang ketiga, yang salah 1, 2 sudah nggak pernah salah lagi. Tapi yang ketiga muncul lagi salah yang baru. Belum pernah sampai ke yang sempurna. Mungkin udah 10 kali baru sempurna. Kalau manusia ikuti sendiri. Tapi kalau ikutin Rasul, baru sekali aja kita kerjakan langsung sempurna. Allah meridhoi, Allah memberikan pahala, dan yang kita kerjakan benar. Yang kita kerjakan tidak ada yang salah. Yang kita kerjakan tidak rugi. Kita pun tidak menderita. Kita pun tidak kurang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita itu mengikuti Rasul ya karena kebutuhan kita. Jadi suatu konsekuensi logis. Kan begini Bapak Ibu, Allah memberikan akal, tapi juga Allah memberikan hawa nafsu. Akal kita terbuka lebar untuk berpikir. Apapun yang kita pikirkan bisa. Nafsu kita pun lebar terbuka. Apapun yang kita inginkan bisa. Jenis keinginan A sampai dengan Z bisa kita kerjakan. Kita penuhi. Pikiran apapun dari A sampai dengan Z bisa pula kita pikirkan. Cuma pertanyaannya, pikiran dan nafsu yang mana yang membuat kita selamat? Pikiran dan nafsu mana yang membuat kita bahagia dan senang? Tentu tidak semuanya. Misalnya, saya dicemehi orang, saya diperolok-olok si A, saya dijelek-jelekin sama si A. Muncul pikiran saya, mau balehnya. Mau balehnya. Ditanya oleh kawan, bakon membaleh si A. Ya pakai enggak, ini memburu-buru Abu Thalib, menjelek-jelekan Abu Thalib. Muncul ide,
Saya balas dia. Nah, muncul pikiran. Dia balik pula orang yang menjelekkan itu. Apa yang terjadi? Semakin runcing konflik, semakin bermusuhan. Orang yang tadi menjelekkan kita sekali jadi 10 kali. Yang kita pun yang ikut ngejelekin dia, hati kita semakin rusuh dan gelisah pula. Semakin gak tenang, itu pula pikiran awak. Keraju ndak selesai di kantor, itu lo keraju awak. Hati awak ndak tenang, dekano itu pula yang pikiran. Makan ndak lama, lalu ndak lama, dekano awak melakukan hal itu. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, dia membalas orang yang menjelekkan dia kan karena pikirannya, karena kemauannya, tapi bukan kehendak yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi ruginya. Tapi kalau ikuti Rasul, oh ada orang memburu-buruan, qalu salama, udah selesai kata Allah. Ya kita cuekin aja, nggak usah kita balas lagi. Dia capek sendiri, kita pun tenang, tidak membalasnya sehingga kita tidak habis hari lo membalehnya. Kita pun tidak berdosa karena kita tidak berbuat jahat pula, ngikutin jahatnya dia. Kita pun bisa mengerjakan pekerjaan kita secara fokus karena nggak habis hari untuk ngurusin dia. Itu contoh. Contoh kalau ikut Nabi udah beres. Tapi ketika kita nggak ikut Nabi, maka kita mungkin salah. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kebutuhan kita. Ya. Kemudian juga contoh-contoh yang lain bahwa ini merupakan kebutuhan kita. Berkeluarga. Ini setahu saya, laki dan perempuan naik pelaminan, nikah, itu biasanya kalau ditanya, bako nikah ala cukui umua, bako nikah ada berjodoh, bako nikah dijodohan orang tua, bako nikah ala kerajo, ala adu rumah, ala dona. Tidak ada yang menjawab bako nikah ambu ala siap, ambu ala cukup waktu matang untuk bernikah, dan ambu ala punya ilmu untuk menikah. Itu tidak ada jawab. Mesti jawaban orang menikah itu kalau balik, kalau udah siap, udah secara fisik, umur 3 balik, umur pebel itu ala siap juga. Mereka belum matang. Nah, ilmu apa? Ilmu ada pada Rasulullah. Contoh Nabi sebagai ayah, contoh Khadijah sebagai istri, sebagai ibu. Ada contohnya. Butuh kita. Jangan kemudian awak bersuami beristri trial and error, cubu-cubu salah pula. Akibatnya anak kita, istri kita marahi. Mana contoh Nabi? Pernah nggak Nabi memarahi istri? Nggak pernah saya baca. Kalau dalam tanda kutip kesal ada ketika berebutan harta, itu ada. Rasulullah menegurnya, tapi nggak ada memarahi. Makanan yang nggak enak dibuat oleh istri, nggak ada Rasulullah marah. Paling Rasul cuma menyebut nih, kalau keasinan nih enak betul nih asinnya, paling begitu. Ya, dia menghormati juga. Nah, jadi apa akibatnya? Ya kalau dengan marah sebagainya, marah lagi istri, wah konflik rumah tangga. Kita serumah, kita sekamar, kita ke setempat tidur, tapi pikiran yang satu ke sana, yang satu ke sini, kita nggak tenang, hati, perasaan dan sebagainya, rugi semuanya. Nah, Bapak Ibu ikutin Nabi. Berkeluarga, makan. Ada juga orang yang sampai protes, baku makan mesti duduk. Baku minum mesti duduk. Kalau kita jawabnya ikut Nabi. Ternyata secara kesehatan duduk makan, minum duduk itu sehat untuk fisik kita. Ada kajiannya. Nabi melarang juga kita minum air panas ditiup-tiup. Ya udah kita ikut aja. Ternyata juga ada kesehatannya. Kalau air H2O ditiup dengan CO2 jadi racun. Baru tahu juga. Jadi daripada kita nggak ngerti,
apa dan bagaimananya terhadap apa yang dicontohkan Nabi, ikuti saja, pasti baik dan benar dan tidak pernah salah. Sampai ke makan, nggak boleh berlebihan dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi pertama memang saya ingin tekankan lagi bahwa Nabi ini manusia, tapi kebutuhannya kepada Nabi karena fitrah manusia. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikad dinul qayyim walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Fitrah manusia. Jadi fitrah manusia ini, manusia diciptakan oleh Allah ada fitrah yang terbawa langsung semenjak kita diciptakan oleh Allah. Fitrah. Ya, dalam surat 30 ayat 30. Dan ini menuntut fitrah itu akan adanya Rasul Muhammad SAW atau Rasul yang bisa fitrah manusia itu terpelihara. Apa itu fitrah? Kejujuran, kedisiplinan, keroban, mengakui Allah sebagai Rob, ya, kebenaran, yang universal, nilai-nilai yang ada dalam diri, tidak mau mencuri, tidak mau berbohong, tidak mau berzina, berkata jujur, itu fitrah semuanya. Nah, itu harus ada contoh yang hadir depan kita dalam arti model dan teladan yang bisa memelihara fitrah yang ada pada manusia. Oleh karena itu dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Anak lahir setiap anak fitrah. Jadi menjaga kefitrahan kita harus adanya contoh Rasul yang memberikan juklak kepada kita agar fitrah kita terjaga, terpelihara, agar fitrah kita tetap menjadi fitrah Islam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hal ini terjadi karena pengakuan pada diri kita bahwasanya ada Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta, dan ini diakui oleh semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tazakkarun qul man rabbus samawati sab'i war rabbul arsil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Nah, ini fitrah manusia mengakui bahwasanya ada Allah sebagai pencipta, dan ini diakui oleh semua manusia walaupun agamanya macam-macam, termasuk tidak beragama sekalipun. Itu kalau ditanya siapa yang ciptain langit, siapa yang ciptain bulan, siapa yang ciptain ini, yang sifatnya ciptaan Allah, dia akan sebut sesuatu walaupun mungkin dia tidak menyebut nama Allah, tapi dia akan menyebut Tuhan, dewa atau apa terserah. Tapi ada pengakuan dari dirinya manusia terhadap sesuatu yang besar di luar dari dirinya, kemampuan dirinya. Dan itu juga merupakan suatu fitrah yang akhirnya juga kita membutuhkan hadirnya Rasulullah SAW sebagai model dan contoh. Kemudian juga dalam bentuk ibadah kepada Khalik, mengabdi kepada pencipta. Ya Yuhannas, su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk beribadah. Apa acaranya? Kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak akan mungkin awak bisa beribadah. Kita saja yang sudah ada contoh dalam sholat taraweh, masih macam-macam sholatnya. Saya Bapak Ibu safari Ramadan hampir tiap malam. Ada masjid yang saya datangi sholatnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 4, 8 tambah witir 3. Ada yang 4 sekali salam, 4 sekali salam witir 3. Ada yang 2 sampai 20 ya. Kemudian tambah 3. Tiganya ada 21 lagi.
Beda-beda. Nah, sekarang gimana menyikapi kita? Selama itu ada contoh pada Nabi, ya silahkan. Nggak apa-apa. Ya saya karena itu semuanya ada contoh pada Nabi, sampai soal sini 4-4-3, ya ikut. Di sini 2-2-2-2-2-3, ikut. Terus yang sampai 23, ya ikut juga. Kenapa? Karena para ulama tetap masih menyebutkan tarawih itu bisa seperti itu. Cuman nanti memang ada yang mana yang dalilnya lebih kuat, mana yang kurang kuat, nah itu ada lah. Tapi biarkanlah ini berkembang pada ulama untuk memberikan suatu fatwanya. Tapi yang berkembang di masyarakat banyak di Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Nah, saya hanya ingin menggambarkan itu masih kita terima selama ada contoh. Bahkan kalau mau, Nabi juga mencontohkan sholat tarawih itu atau sholat malam. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita mengikuti Nabi. Ibadah kita ikuti Nabi. Yang furu'iyah biarkanlah. Tapi jangan kita menjadikan tempat konflik di antara kita karena berbeda ibadah. Tapi yang wajib-wajib usul tidak ada perbedaan. Kalau ada perbedaan itu pasti ada yang salah. Sholat subuh, mangga 2 rakaat subuh. Awas sedang segar-segarnya baru jago lalu hampir rakaat lah. Oh ambo sibuk beko siang sore ndak bisa sholat, ambo gabung salat bawa ke subuh. Enggak bisa. Itu namanya kreatif, enggak boleh. Usul wajib. Ya udah, dua-dua ya dua juga tetap sholat subuhnya. Tapi yang furu'iyah ya itulah yang biarkan para ulama yang ininya. Nah, kemudian kita ingin hidup yang teratur. Al-hayah al-munazzamah, hidup yang teratur. Dan itu juga ada pada contoh Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa? Karena kalau kita ikut hawa nafsu, nggak jelas. Coba hawa nafsu tuh Bapak Ibu. Dapat 1 udah, ingin 2. Dapat 2 udah, ingin 3. Dapat 3 udah, ingin 4. Nggak pernah selesai. Nafsu kalau diperturutkan, ibarat kita minum air laut, semakin diminum semakin aus. Untuk menghambat supaya nafsu kita ini tidak kita perturutkan, sederhana, ikuti Nabi. Beres. Karena ada batasan-batasan sampai mana kita. Tapi nafsu harus ada pada kita. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada dinamika hidup, tidak ada semangat hidup, tidak ada motivasi hidup, tidak ada kegairahan hidup. Kalau nggak ada nafsu, bagaimana kita mau makan minum? Kalau nggak ada nafsu, nggak selera kita makan, nggak selera kita minum, nggak selera kita bekerja, nggak punya optimisme, nggak punya motivasi, nggak punya ambisi untuk sukses dan berhasil. Maka ada, tapi adanya itu supaya teratur dan tertib, ikuti Nabi. Nabi ada contoh teladan kesuksesan, paripurna, dunia akhirat Nabi sukses. Dalam keluarga sukses, dalam memimpin rakyat sukses, apalagi dalam memimpin negara sukses. Ya kalau udah Nabi dan Rasul pasti sukses juga. Buktinya beliau masuk surga dan beliau adalah Rasul. Sukses. Jadi kalau kita ingin sukses, ikuti orang yang sukses. Hasil itu tergantung proses. Sama saya juga sering menasihati kepada para petani. Bapak, ibu-ibu, kalau sekarang hasilnya 1 hektar misalnya 5 ton, kita ingin dapat hasil 10 ton, maka caranya harus dirubah. Dari mulai benihnya dirubah, menanamnya dirubah, pupuknya dirubah, cara menyiangnya dirubah, sampai memanennya dirubah. Kalau caranya cara lama, maka tetaplah 5 ton. Tapi cara yang diganti, seperti halnya cara orang lain dapat 10 ton, kita ikuti, insya Allah dapat juga 10 ton. Kalaupun tidak sampai 10, mungkin bisa 8 atau 9 ton. Nah sekarang kalau kita ingin sukses dan ingin selamat dan ingin benar, ikuti cara yang juga dilakukan orang yang sudah sukses.
Sekarang siapa yang sukses? Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ikuti dia. Pasti sukses juga. Anak kita belajar, nggak dapat juara. Orang lain anaknya belajar, juara. Coba lihat caranya gimana. Belajar pagi sudah subuh, sudah tuh belajar lagi, pulang sekolah belajar lagi, malam belajar lagi, dapat juara. Itu prosesnya. Lah anak kita misalnya, pagi bangun subuh tidur lagi, pulang sekolah main-main lagi, baru malam belajar, yang nggak dapat. Oke. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian Rasul juga sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Hidayah ar-Rasul sebagai petunjuk. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah sebagai tempat yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti Rasul. Jadi sebagai suatu keharusan kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita, caranya kita ikuti Rasul. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kenalkan diri kita, pahami diri kita bahwasanya Allah sebagai pencipta, khalaqas samawati bigori amadin tarawnaha, dan seterusnya nih mengenai surat Luqman, mengenai Allah sebagai pencipta. Kemudian juga dalam surat Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabana. Allah sebagai khaliq dan juga menjadikan sebagai panduan kehidupan. Hadirnya Rasulullah SAW sebagai panduan kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulih uswatun hasanah. Jadi hadirnya itu memang oleh Allah diset, dibentuk, ditujukan untuk jadi contoh Nabi Muhammad itu. Disebutkan sebagai uswatun hasanah. Kenapa ada kata-kata hasanah? Karena dijamin mengikuti Nabi dapat kebaikan. Tidak ada trial and error, tidak ada coba-coba salah. Ikut Nabi tidak ada yang rugi, ikut Nabi tidak ada yang menderita, ikut Nabi tidak ada yang salah, ikut Nabi tidak ada yang gagal. Pasti sukses. Makanya disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Ditegaskan lagi oleh inna dina indallahi Islam. Islamnya yang diridhoi oleh Allah agamanya. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Merugi bagi orang yang mengambil din luar daripada Islam. Dan untuk itu contohi Nabi Muhammad SAW. Sehingga ibadah kita mendapatkan ibadah yang benar, beribadah yang benar. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi beribadahlah kepada Allah. Dasarkanlah la ilaha illallah. Dan diutusnya Nabi untuk membawa kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi sebagai contoh teladan, qudwah yang mulia, contoh yang baik dalam kehidupan kita, yang membuat kita hidup selamat dunia dan akhirat. Keselamatan kita di dunia dan akhirat karena kita mencontoh Nabi. Apa yang dicontoh Nabi? Semua perilaku Nabi yang bersifat minhajul hayah, yang bersifat pedoman hidup, itu diikuti dari Nabi. Tapi kalau yang wasailul hayah, sarana hidup, memang tidak perlu ikut Nabi. Contoh, Nabi pakai kuda, jangan pula pakai kuda. Ya, Nabi masaknya pakai apa, kita ikuti pula masaknya. Itu wasail sarana hidup. Sekarang semuanya ada hasil teknologi, dan itu kita ikuti perkembangan teknologi. Tapi yang namanya pedoman hidup sampai hari kiamat tetap relevan, tetap berlaku dan tetap terpakai dan tetap benar. Sifatnya pedoman hidup. Mari Bapak Ibu, semoga ibadah kita benar dan semoga ibadah kita pun diterima di sisi Allah. Dan juga tidak hanya ibadah ikut Nabi, semua perilaku Nabi dalam kehidupan di rumah tangga, pekerjaan dan sebagainya ikuti. Insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau yang salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.